Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa qurrati ayunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulihil karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita karunia berupa nikmat iman, nikmat Islam, dan juga nikmat sehat walafiat. Yang mana pada siang hari ini di penghujung bulan Sya'ban 1443 Hijriah, Allah Subhanahu wa taala masih kembali mempertemukan kita dalam rangka melaksanakan salat Jumat berjamaah. Yang mudah-mudahan kita semua yang hadir di Masjid Al-Istiqomah ini semuanya diberikan hidayah, taufik dan inayahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Salawat beriring salam tercurah limpahkan kepada junjungan besar kita, suri tauladan kita, Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan juga para pengikutnya. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di Masjid Al-Istiqomah ini khususnya dan umumnya jamaah yang ada di luar sana kelak diberikan syafaatul uzma oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di padang mahsyar nanti. Amin Allahumma amin. Kaum muslimin, hadani Allah wa iyyakum. Berdirinya khatib di sini kembali mengingatkan khususnya kepada diri khatib pribadi dan umumnya kepada para jamaah yang hadir di Masjid Al-Istiqomah ini. Mari kita senantiasa tingkatkan kualitas keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mari kita senantiasa tingkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan diri kita pribadi yang istiqomah, menjadikan diri kita pribadi yang qanaah, menjadikan diri kita pribadi yang senantiasa menjalankan perintah-perintah Allah dan juga menjauhi segala larangan-larangan Allah, sehingga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam golongan orang-orang yang la'allakum tuflihun, yaitu golongan orang-orang yang beruntung fid dunya wal akhirah, dan juga masuk ke dalam kategori golongan orang-orang yang la'allakum tattaqun, yaitu golongan orang-orang yang senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Kaum muslimin, hadani Allah wa iyyakum. Pada momentum hari ini dan momentum seterusnya, kita dituntut untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebuah ayat yang mengingatkan orang-orang beriman untuk senantiasa bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan mengingatkan untuk tidak mati kecuali dalam keadaan Islam. Yang tadi khatib sudah bacakan di awal muqaddimah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Selain daripada itu, sebagai seorang makhluk yang sudah dianugerahi nikmat yang tak bisa dihitung satu persatu, mari kita senantiasa memanjatkan syukur kepada Sang Ar-Razzaq, Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di masjid ini senantiasa bersyukur kepada Allah sebagaimana firman Allah yang lainnya, wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum
wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jangan sampai kita menjadi hamba yang kufur nikmat, karena kita harus ingat peringatan dari Allah dalam ayat ini bahwa siapa yang mengingkari nikmat Allah maka akan mendapatkan siksa yang sangat pedih. Di antara nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, nikmat yang nyata yang kita rasakan sampai pada saat ini dan tidak bisa kita bantah sama sekali adalah kenikmatan sehat walafiat dan kenikmatan umur panjang, sehingga kita sampai berada di penghujung bulan Sya'ban 1443 Hijriah tahun ini. Kaum muslimin hadani Allah wa iyyakum. Beberapa hari lagi kita akan bertemu dengan bulan mulia. Kita akan bertemu dengan bulan agung. Kita akan bertemu dengan bulan suci Ramadan. Tak terasa 11 bulan yang lalu kita telah ditinggalkan pergi oleh bulan suci Ramadan, dan mudah-mudahan 7 hari lagi kurang lebih kita bisa dipertemukan dengan bulan suci Ramadan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Semoga doa kita yang sering kita panjatkan dari bulan Rajab dan Sya'ban diberi umur yang panjang bertemu dengan bulan suci Ramadan dan diijabah oleh Allah. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami pada bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan pertemukanlah kami dengan bulan suci Ramadan. Kaum muslimin hadani Allah wa iyyakum. Sebuah doa yang sangat ringkas, sebuah doa yang sangat singkat, penuh makna yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW dan sering kita baca serta kita dengar dalam lantunan speaker masjid juga musola oleh anak-anak dan juga orang tua. Sebuah doa yang mengingatkan kita untuk segera bersiap-siap dalam menyambut datangnya bulan suci Ramadan, bulan istimewa yang penuh rahmat, bulan istimewa yang penuh ampunan, bulan istimewa yang penuh maghfirah, bulan istimewa yang itkum minan nar, yang katanya dibebaskan dari belenggu api neraka, dan menjadi wasilah kita bisa terhindar dari pedihnya siksaan api neraka juga. Lalu apa yang harus kita siapkan dalam menyambut kedatangan bulan mulia, yaitu bulan suci Ramadan, agar ibadah kita bisa maksimal dalam menjalankan 1 bulan penuh ke depan. Kaum muslimin hadani Allah wa iyyakum. Di sini khatib ingin memberikan 2 hal. Setidaknya ada 2 hal yang perlu khatib sampaikan. Ada 2 hal yang perlu kita persiapkan dalam menyambut dan memaksimalkan datangnya bulan suci Ramadan. Yang pertama yaitu persiapan fisik, dan kemudian yang kedua persiapan mental. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah 183. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, agar kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini mengingatkan kepada kita bahwa di dalam bulan suci Ramadan, kita semua umat muslim diwajibkan untuk melaksanakan ibadah mulia, yaitu ibadah berpuasa. Kita diwajibkan untuk tidak makan dan minum, juga menghindari segala sesuatu yang membatalkan puasa kita. Sehingga apa? Sehingga perlu persiapan fisik untuk tubuh kita agar dapat beradaptasi dengan baik, yaitu melalui latihan puasa di bulan-bulan sebelumnya. Kita dihadapi oleh puasa Ayyamul Bid, kita dihadapi oleh puasa Arafah, kita dihadapi oleh puasa sunnah Senin Kamis, dan puasa-puasa sunnah yang lainnya. Ini adalah adaptasi, latihan berpuasa sebelum akhirnya datang bulan mulia, yaitu bulan suci Ramadan. Rasulullah SAW telah mencontohkannya, dan kita sebagai umatnya patut untuk mengikutinya sebagaimana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu hatta naqula
la yuftiru wa yuftir hatta naqula la yasum fama ra'aitu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam istakmala siyama syahrin illa Ramadan wa ma ra'aituhu aktsara siyaman minhu fi Sya'ban. Dari Aisyah radhiyallahu anha, dia menuturkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terbiasa mengerjakan puasa sehingga kami berpendapat bahwa beliau tidak pernah tidak berpuasa dan beliau biasa tidak berpuasa sehingga kami berpendapat bahwa beliau tidak pernah berpuasa. Akan tetapi aku tidak pernah melihat baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpuasa sebulan penuh kecuali berpuasa pada bulan suci Ramadan. Dan aku tidak pernah melihat beliau lebih banyak berpuasa daripada puasa di bulan Sya'ban. Selain persiapan fisik, kaum muslimin hadani Allah wa iyyakum, kita juga harus melakukan persiapan mental dalam menghadapi datangnya bulan suci Ramadan. Persiapan ini bisa dilakukan dengan menanamkan kegembiraan dalam diri kita. Persiapan ini secara psikologis, rasa gembira saat menyambut sesuatu akan menumbuhkan kecintaan dalam melakukan sesuatu juga. Dan jika kecintaan sudah tumbuh saat melakukan sesuatu tersebut, maka pasti akan maksimal hasil yang akan kita dapatkan nanti. Baginda Rasulullah SAW pun telah mengingatkan dalam hadisnya untuk senantiasa bergembira dalam menyambut kedatangan bulan suci Ramadan. Kegembiraan ini juga bakal diganjar dengan sebuah keistimewaan. Man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu 'alan nairan. Siapa yang bergembira dengan masuknya bulan suci Ramadan, Allah Subhanahu wa taala akan mengharamkan jasadnya masuk ke dalam api neraka. Subhanallah. Kaum muslimin hadani Allah wa iyyakum. Begitu mulianya bulan suci Ramadan, sampai rasa gembira dalam menyambut kedatangannya pun kita akan mendapatkan balasan kebahagiaan tiada tara, yakni terhindar dari siksaan api neraka. Rasulullah SAW pun telah mengingatkan kemuliaan-kemuliaan bulan suci Ramadan dalam hadisnya yang lain, diriwayatkan dalam Imam An-Nasa'i. Atakum Ramadan syahrun mubarak, faradallahu azza wa jalla alaikum siyamah, tuftahu fi abwabus sama' wa tughlaqu fi abwabul jahim wa tughallu fihi maradatus syayatin fihi lailatun khairum min alfi syahr. Telah datang kepada kalian bulan suci Ramadan, bulan yang diberkahi. Allah telah mewajibkan kepada kalian berpuasa di bulan itu. Dalam bulan itu dibukalah pintu-pintu langit dan ditutuplah pintu-pintu neraka, dan setan-setan semuanya dibelenggu. Pada bulan itu terdapat satu malam yang nilainya lebih baik daripada malam 1000 bulan. Selain persiapan mental dengan rasa gembira, kaum muslimin hadani Allah wa iyyakum, kita pun perlu untuk mempersiapkan diri dengan meningkatkan mental bekal pengetahuan agama Islam kita, sekaligus guna meningkatkan keimanan kita. Hal ini bisa dilakukan dengan mengkaji dan menggelar majelis taklim dan juga pengajian-pengajian rutin yang diadakan oleh Masjid Al-Istiqomah ini, yang berkaitan dengan tuntutan ibadah dalam bulan suci Ramadan. Ikhtiar ini dalam rangka menyatukan pemahaman dan jiwa kita beserta keluarga kita dalam bulan suci Ramadan. Selain tentunya meningkatkan kuantitas atau frekuensi ibadah kita jelang dan selama bulan suci Ramadan nanti, semoga dengan ikhtiar ini, dengan ikhtiar lahir batin ini, kita menyambut datangnya bulan suci Ramadan, kita dapat dengan maksimal memanfaatkannya sehingga kita akan benar-benar mencapai tujuan dari disyariatkannya ibadah puasa, yaitu menjadi insan yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wastaghfirullahal azim li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ودخولنا وبكرنا وقرة أعيننا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد فقال الله تعالى في كتابه العزيز وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقال الله تعالى أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فقال الله تعالى في كتابه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اجتنابه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وركوعنا وسجودنا وقعودنا وتلاوتنا وتضرعنا وتخشعنا وتعبدنا وتمم تكثيرنا يا الله يا رب العالمين ربنا آتنا من لدنك ذرية طيبة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم سلمنا والمسلمين وعافنا والمسلمين واعف عنا والمسلمين واحفظنا والمسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نعوذ بك من الجنون ونعوذ بك من الجذام ونعوذ بك من البرص ونعوذ بك من سيء الأسقام ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا اللهم اجعلنا وأولادنا وتلاميذنا من أهل العلم ومن أهل الخير ومن أهل القرآن ولا تجعلهم من أهل الشر ومن أهل الضير إنك على كل شيء قدير سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يشكركم واذكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر ثم أقيموا الصلاة السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته